Bapak Ibu, kita akan mulai dengan sesi pertama yaitu paradigm atau paradigma ya. Nah, sekarang coba kita mulai ya. Apa sih itu yang namanya paradigma? Nah, sekarang teman-teman saya minta interaksinya ya, tolong tulis di chat ya. Apa yang Anda lihat dari botol yang ada di hadapan Anda? Ya, silakan. Boleh bantu tulis di chat. Apa ini? Yuk, teman-teman silakan. Apa yang Anda lihat? Ikan hiu. Oke. Dodoli berpelukan. Ya. Pak Yohanes melihat ini lumba-lumba. Ada yang melihat ini wanita berpelukan ya dengan pria. Ya, pria dan wanita. Ya. Orang berpelukan. Ya, saya awalnya juga lihat begitu gitu loh, ya. Ada yang bilang lumba-lumba. Nah, oke. Nah, teman-teman mungkin yang menulis orang berpelukan mungkin bingung ya. Ini lumba-lumbanya di mana gitu loh, ya. Ada yang bisa lihat lumba-lumbanya, teman-teman? Ya. Nah, jadi kalau Anda fokusnya ke warna putih, itu yang terlihat adalah wanita dan pria sedang berpelukan ya, prianya di belakang, wanitanya di depan, seperti itu kan? Nah, tetapi kalau Anda fokusnya ke yang warna hitam, ya, nanti Anda akan melihat lumba-lumba, betul ya? Oke, nah sekarang pertanyaannya, yuk, Anda bisa hitung nggak berapa jumlah lumba-lumba yang Anda lihat? Silakan. Ada yang bisa menghitung? Ada berapa banyak jumlah lumba-lumba yang ada di depan Anda ini, yang ada di dalam botol ini? Pak Yohanes bilang ada 9. Oh, sebanyak itu ya? Yang lain? Ada yang bilang ada 4, Pak. Oke, yang lain? 9. Pak Ibu Ambar bilangnya menghitung ada 9. Ya, Ibu Tati Mora bilang total ada 7. Ya, oke, yuk sekarang kita sama-sama hitung ya. Ada berapa banyak sih lumba-lumba yang sebenarnya? Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Ya. Totalnya ada 9 lumba-lumba. Oke. Nah, coba nanti Ibu perhatikan ya. Yang nomor 1 itu lumba-lumbanya paling kecil itu. Ya. Yang paling kecil yang nomor 5. Ya. Yang paling besar mungkin nomor 8, nomor 9, ya, nomor 7. Oke ya, cukup jelas ya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ini sedikit gambaran tentang apa itu paradigma. Ya. Nah, sekarang tolong partisipasinya lebih seru lagi ya. Teman-teman, apa sih yang Anda lihat atau apa kesan Anda setelah melihat gambar ini? Coba tolong ditulis. Yuk, silahkan ditulis di chat. Apa kesan yang Anda dapat ketika melihat seorang pria yang ada di hadapan Anda saat ini? Macho, ya, Pak Dodo bilang ini macho, manly, gitu ya. Yang lain? Silakan. Profesional, yes, mungkin karena pakai jas ya. Jas dasi ini represent orang-orang profesional, ya. Cool, cool ya, karena pakai kacamata hitam gitu ya, mungkin ya. Exmut, oh eksekutif muda maksudnya Pak Denny ya. Pak Budi memberi kesan, mendapat kesan ini orang profesional, ya, melangkah pasti, yes. Pak Tinus Siregar bilang, ini pulang kerja nih, masih siang udah pulang kerja ya, setengah hari kali. Ya, belum, oke. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dimaksud dengan paradigma, ya. Kita lihat, sebetulnya ini gambar belum selesai. Nah, sekarang kalau sudah lihat dalam full picture, kira-kira apa kesan Bapak Ibu? Berubah nggak dari kesan pertama tadi? Ya, mungkin yang pulang kerja ya bisa tetap update ya, pulang kerja ya. Lu cinta Luna. Oke. Nah, inilah Bapak Ibu, hati-hati ya dengan mindset kita, hati-hati dengan kesan kita.
Ya, hati-hati dengan cara kita menghakimi sesuatu. Ya, karena belum tentu benar. Ya, Anda harus melihat, harus menggali informasi lebih banyak, kurang lebih begitulah ya. Kalau dalam hal ini ya, Anda harus bisa melihat lebih dalam big picture-nya, baru Anda bisa memahami gitu gambar kesan dari gambar ini yang baru bisa utuh Anda nilai ya, seperti itu. Oke. Jadi apa sih itu definisi dari paradigma? Ya, jadi paradigma itu definisinya adalah cara kita memandang sesuatu yang menjadi acuan cara berpikir, keputusan dan tindakan kita. Ya, jadi artinya paradigma ini sangat krusial ya, karena kalau kita memiliki pandangan yang berbeda, tentunya cara berpikirnya pun berbeda dan keputusan yang akan diambil yang akan berakhir dengan tindakan pun akan berbeda ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, bicara paradigma ya, saya sudah mengatakan ini sejak puluhan tahun yang lalu bahwa sejak zaman dulu ya, MLM ini selalu dijadikan sebuah kontroversial ya, satu hal yang kontroversi. Kenapa? Yaitu ya sama seperti yang tadi gambar-gambar yang Bapak Ibu lihat. Sebagian melihat begini, sebagian melihat begitu ya. Dua-duanya benar ya. Tetapi dalam hal ini bukan masalah benar dan salah ya. Di zaman sekarang itu udah nggak penting ya benar salah gitu ya. Karena maksud saya konteksnya dalam hal ini ya. Yang penting Bapak Ibu bisa mempunyai paradigma yang sama dengan kami. Itu aja. Ya, yang di luar sana kok paradigmanya berbeda dengan kami. Itu sebabnya Legend Academy hadir. Bapak Ibu kebayang nggak kalau Bapak Ibu jalankan bisnis network marketing tanpa adanya edukasi seperti ini? Apa jadinya gitu loh. Ya, dan hari ini masih banyak orang yang berpikir bahwa money game adalah MLM. Masih banyak. Ya, banyak orang yang tidak paham gitu karena memang tidak ada kurikulumnya kan, tidak ada sekolah yang mengajarkan, tidak ada apa namanya apa kalau di kuliah itu apa namanya mata kuliah dasar umum gitu ya MKDU ya yang memang seperti Pancasila ya bahasa Inggris yang memang harus dipahami oleh masyarakat. Di sini kan nggak ada ya. Itu sebabnya penting sekali kita memiliki paradigma yang benar ya. Nah, ini sangat menentukan Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang terjadi di masyarakat ya dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi di masyarakat dunia. Jadi hal ini adalah hal yang lumrah, hal yang sangat normal ya tentang pandangan umum tentang terhadap MLM ini ya. Ada yang bilang produknya MLM itu sebetulnya produk yang nggak laku-laku makanya dijual dengan cara MLM. Ada yang bilang bahwa produk MLM itu markup harga produknya di markup ketinggian gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa MLM itu adalah piramid yang merugikan yang bergabung belakangan ya. Nah ini paradigma ya. Ada yang bilang bahwa MLM itu satu hari akan jenuh gitu loh ya. Apalagi kalau satu orang sponsori dua itu dalam satu bulan aja habis dunia katanya gitu ya. Ada yang bilang begitu kan. Nah, lalu ada yang bilang bahwa oh MLM itu bisnis jual-jualan ya. Nanti kita akan lihat ya apakah betul ini pendapat seperti ini ya. Lalu ada yang bilang bahwa ini bisnis MLM itu bisnis tipu-tipuan ya. Kebetulan ada yang menipu dengan cara pendekatannya direct selling. Direct selling dengan MLM saja masih kisruh hingga hari ini kan. Masih nggak jelas gitu banyak masyarakat yang tidak paham ya. Nah, ada yang bilang bahwa MLM itu isinya indoktrinasi atau cuci otak ya dengan janji muluk-muluk tentang impian ya padahal semua orang sukses itu selalu punya impian ya. Nah jadi apalagi lalu tambah lagi bisnis ini kalau nggak punya banyak teman atau nggak punya daftar nama yang banyak katanya nggak akan sukses gitu ya. Pendeknya harus banyak teman. Nah sekarang kita coba lihat apakah benar paradigma seperti ini ya. Nah sekarang kita mulai dari yang pertama ya. Apa benar ya bahwa bisnis ini katanya usaha jualan semata-mata ya. Nah, Bapak Ibu, betul ya. Pada akhirnya semua produk yang diproduksi itu harus ditransaksikan melalui transaksi penjualan. Ya, kalau tidak ada penjualan tentunya tidak ada keuntungan ya, perusahaan tidak akan dapat untung ya dan negara pun karena uang tidak berputar ya, berputar itu artinya apa? Ada transaksi jual beli di sana. Ya kan?
Nah, Bapak Ibu bayangkan ya, negara Amerika menstimulus mencetak uang begitu banyak, dan hari ini dampaknya kita sudah lihat ya, inflasi secara global, tetapi masyarakat tidak menggunakan uangnya untuk membeli barang. Ya, artinya yang jualan nggak laku. Kenapa? Ya gara-gara mereka pilih lebih baik simpan uangnya untuk saving. Ya, akhirnya terjadilah krisis seperti hari ini, kan seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Apakah benar bahwa khususnya di Living for You ini ya, bersama Legend Academy, apakah kita ini fokusnya di jual-jualan ya? Nah, Bapak Ibu ini faktanya ya, kita ini membangun jaringan bisnis ya, tetapi dengan potensi penghasilan pasif. Bapak Ibu, jualan itu adalah sifatnya active income ya, tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan pendekatannya dengan membangun jaringan, Bapak Ibu akan mampu menghasilkan yang namanya passive income. Nah, sekarang coba kita bedakan dulu ya. Apa bedanya selling dengan networking? Ini harus clear nih Bapak Ibu ya. Selling itu adalah ketika kita menjual 1.000 produk. Ya, bisa nggak? Boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya, Bapak Ibu tetap dengan menjual 1.000 produk, Bapak Ibu akan keuntungan 1000x, katakan seperti itu. Ini namanya jualan. Dan hampir ya boleh dikatakan, saya nggak tahu berapa persen ya, jangan-jangan 80% ya orang-orang yang ikut MLM itu mindsetnya adalah berjualan ya, terutama ibu-ibu nih ya, karena ibu-ibu tuh naturalnya memang menjual itu sangat natural buat seorang ibu-ibu ya. Nah, lalu apa bedanya dengan network marketing ya, ini beda-beda tipis nih ya. Network marketing itu sama-sama 1.000. Itu yang saya maksud beda-beda tipis ya. Tetapi efeknya sangat berbeda. Kenapa? Karena kalau networking itu pendekatannya adalah kita cari 1.000 orang, ya kita bangun 1.000 orang. Kalau yang atas kan kita mencari pembeli 1.000 orang. Kalau di sini kita membangun 1.000 pemakai, ya pemakai satu produk, ya. Jadi artinya sama-sama 1.000. Nah, tetapi apa bedanya di sini? Bedanya adalah kestabilan income-nya, ya. Yaitu apa? Kalau kita pendekatannya adalah networking, bukan selling, ketika satu orang atau dari 1.000 ini katakan ya, oke, yang atas dulu deh ya. Kalau bahayanya selling adalah ketika satu orang ini tidak berjualan. Tidak berjualan itu banyak ya. Bisa karena sakit, itu yang terburuk, malas ya, atau berjualannya on off ya, Anda nggak bisa stabil 1.000 produk yang terjual setiap bulannya ya. Artinya kalau Anda tidak jualan ya Anda nggak punya income, nol. Ini yang sangat berbahaya kan. Nah, beda dengan kalau kita konsepnya bukan mencari 1.000 pembeli, tetapi membangun 1.000 pemakai. Ya. Nah, kalau ada sebagian yang tidak pakai, ya katakan dari 1.000 ini ada 10 orang yang memutuskan tidak pakai produk di bulan itu, ya Anda masih tetap mendapatkan 990 ya produk yang terdistribusi. Ya, jadi ini dari sini bisa kelihatan ya Bapak Ibu, mana yang lebih aman. Mana yang lebih stabil secara income? Tentunya yang di bawah, ya karena nasib kita tidak ditentukan oleh satu orang seperti itu. Ya jelas ya. Nah ini faktanya ya Bapak Ibu. Nah tetapi prakteknya nanti Bapak Ibu bisa putuskan sendiri apakah ingin selling apa networking ya. Nah, Legend Academy ya akan memfokuskan di dalam membangun network. Kenapa? Karena kita fokusnya adalah membangun passive income. Lalu bagaimana yang senang jualan? Nggak masalah. Yang senang jualan pun kita akomodir. Kita kan ada seminar kesehatan nanti, ada dokter-dokter yang menjelaskan agar tingkat closing menjadi tinggi. Ya kita punya digital marketing, yang mana di dalam digital marketing sudah disiapkan konten-konten yang berkualitas untuk memudahkan orang mengambil keputusan untuk membeli produk. Ya seperti itu. Oke, ya. Jadi poinnya adalah networking itu fokusnya adalah membangun aset untuk menghasilkan passive income. Ya, kalau selling itu tidak bisa bicara passive income. Ya, nah ini yang sering saya katakan di dalam Bistock ya, bahwa pentingnya kita menjalankan bisnis ini dengan pendekatan berbisnis. Nah ini dia, selling itu adalah apa namanya berjualan, tapi yang di bawah ini adalah berbisnis. Ya, ciri-ciri bisnis adalah selalu punya banyak cabang seperti itu. Ya, oke. Ini
apa pandangan masyarakat ya, katanya MLM itu produknya nggak laku, jadi di MLM kan ya. Tetapi faktanya ya, produk-produk MLM itu umumnya ya, apalagi kita ya, memiliki kualitas yang tinggi ya, dengan sertifikasi hak paten, Living for You ya. Jadi beberapa produk ini sudah ada penghargaannya, penemuannya dari dari penghargaan Nobel ya. Lalu produk-produk kami ini sudah punya hak eksklusif untuk dipasarkan di skala Asia bahkan ya. Dan produk-produk Living for You ini adalah produk-produk pilihan. Artinya apa? Artinya produk-produk kami sepertinya sama untuk beberapa produk ya, seperti NATO, Stames, lalu kalsium, dan juga untuk yang detox, sepertinya sama, tetapi kami selalu membuat perbedaan. Ya, nah nanti untuk lebih jelasnya bisa mengikuti acara-acara di training produk. Ya, nah ini faktanya Bapak Ibu ya. Kami punya produk ya impor dan produk kami ini disuplai oleh salah satu produsen yang terbaik di Asia Tenggara. Ya, jadi nggak main-main, ya. Betul, produknya bagus, tetapi kami istimewa produknya, seperti itu. Berikutnya, katanya MLM itu harus banyak teman. Nah, Bapak Ibu, faktanya justru melalui bisnis MLM ini kita punya banyak teman. Ya, mungkin Anda sering dengar ya bagaimana Pak Sadra ini seorang yang memulai modal bisnis di sini hanya dengan 20 nama. Dan saya yakin 20 nama itu juga saudara-saudaranya di dalamnya gitu kan. Tetapi hari ini, wah, terlalu banyak orang yang ingin menjadi teman beliau ya, karena beliau sudah menjadi selebritis di dunia network marketing ya, terutama di dunia online ya. Nah, artinya Bapak Ibu apa? Bisnis ini terbalik faktanya ya. Saya punya, kalau dihitung mungkin 1 juta orang lebih yang kenal saya hanya gara-gara urusan bisnis MLM saya di masa lalu ya. Belum lagi dari yang akan terus bertambah ya. Ini yang mengasihkan sebetulnya ya. Nanti Anda satu hari akan mengalami ketika Anda berada di satu negara, ada orang yang menyapa Anda, ya Anda sendiri nggak kenal gitu. Ini yang luar biasa dari network marketing ya. Pertemanannya menjadi sangat masif ya, menjadi eksponensial ya pertambahan pertemanan kita. Berikutnya adalah katanya MLM itu markup harga ya, harga produknya di markup gila-gilaan gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini faktanya ya. Justru network marketing itu, MLM itu justru markup harganya lebih jelas ya. Nah, tapi sebelumnya saya perlu ingatkan ya bahwa semua produk itu harus di markup. Kalau produk tidak di markup, gimana dia bisa ambil profit? Gimana mereka bisa membiayai biaya operasional pegawainya, ya bayar sewa listriknya dan yang lain-lain, bayar pajaknya, kan nggak mungkin ya. Nah, sementara ada produk-produk yang kalau boleh saya bicara jujur, itu markup harganya kebangetan ya. Nah, jangan jauh-jauh deh. Nah, ini deh minuman favorit nih ya di dunia ya. Konon ini adalah cairan kedua yang paling banyak dikonsumsi setelah bahan bakar minyak ya, yaitu kopi. Ya kalau saya beli di Starbucks itu harga kopinya sekarang 50 ya, 45.000, 50.000. Sementara saya cukup dengan 15.000 bisa dapat kopi enak, apalagi kalau perginya ke Jogja. Waduh, kopinya bisa di bawah 10.000 tapi rasanya luar biasa. Ya, oke. Nah, jadi ini mana yang salah? Nggak ada yang salah, ya. Jadi harga di markup itu wajar, ya. Walaupun harganya nggak wajar, kenapa orang mau beli Hermes? Kenapa orang mau beli Rolex? Karena bukan membeli dari yang dibeli bukan produknya lagi, tapi kepuasan, ya, kenyamanan, ya, prestis yang dibeli, ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Anda perlu tahu fakta tentang bisnis MLM. Ya, apakah bisnis MLM seperti itu? Ya, dengan harga yang begitu tinggi. Nah, Bapak Ibu harus tahu dulu jalur bagaimana produk itu diproduksi sampai ke tangan konsumen. Itu kan melalui beberapa titik ya. Yang paling sederhana itu adalah dari pabrik, tentunya melalui distributor, ya, distributor di kota-kota besar, lalu disuplai lagi ke grosir.
Ya, grosir ini toko-toko besar ya. Nah, grosir ini mensuplai toko-toko kecil atau retailer. Nah, disinilah biasanya yang ambil untung paling besar ya. Nah, kita lihat nih. Ini rata-rata pembagian keuntungannya seperti ini. Distributor ambil 10%, grosir 15, toko 25 ya. Karena toko yang paling ini ya, yang paling beresiko lah ya, dia stok uang lebih banyak seperti itu ya. Dan kalau di total masih ada lagi biaya ads ya, advertising. Nah, ini yang bayar siapa? Tentunya dari si pabrik ya. Pabrik membayar biaya iklan kurang lebih 10%. Jadi kalau di total, lebih kurang markup harganya adalah 60% dari harga modal. Ya, seperti itu. Ya. Ini masih ada yang lain ya. Ini belum biaya untuk operasional dan lain-lain ya. Tapi secara umum di luar biaya produksi, tentunya kurang lebih 60% yang akan dihabiskan oleh perusahaan. Nah, sekarang MLM itu sebetulnya adalah hanya memotong jalur distribusinya ya dari pabrik langsung ke end user, langsung ke pemakai. Nah, artinya 60% itu alih-alih dibagi kepada distributor, grosir, toko dan bayar iklan, mereka akan konsentrasikan kepada kita yang memang mau fokus di bisnis ini. Ya. Nah, jadi kita itu berfungsi sebagai distributor ya, sebagai grosir ya, sebagai retailer ya, dan kita juga bintang iklannya ya karena kita yang mempromosikan produk seperti itu ya. Nah, 60% ini dikonsentrasikan dan dibagi dalam berbagai macam jenis bonus dan reward ya. Itu faktanya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang salah dengan MLM ya. Justru MLM ini memberikan keadilan ya. Nggak semua orang sanggup jadi distributor karena biayanya besar. Nggak semua orang sanggup buka toko karena toko itu butuh tempat yang strategis dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Berikutnya, ya, katanya MLM itu piramid, ya, merugikan yang bergabung belakangan. Nah, ini faktanya, teman-teman ya. Justru MLM ini menguntungkan dan ini adalah bisnis yang paling adil dan paling transparan menurut saya. Ya, nah sekarang kita lihat secara apakah betul ini yang merugikan yang bergabung belakangan. Ya, nah dalam hal ini A dengan B kita tahu dong mana yang lebih belakangan bergabung. Tentunya B, karena B yang diajak oleh A kan. Nah, kalau lihat dari kasus seperti ini, mana yang lebih besar bonusnya? Ya, kita hitung bonus pairing saja. Tentunya si B, karena B mengalami 3 kali pairing, sementara si A hanya 1 kali pairing saja. Ya jelas ya, jadi penghasilan B 3 kali lebih besar dari A. Padahal A ini yang orang yang bergabung lebih awal. Ya, ini kebetulan gambarnya B disponsori oleh A. Ya, bisa saja ini B ini di level ke 200. Ya sama aja hasilnya ya kalau si A hanya mensponsori satu orang lagi pairingnya hanya 1 kali seperti itu ya. Oke. Nah ini status-status yang dibuat oleh pelaku MLM yang mengatakan yang membahas tentang kebenaran bahwa ini bisnis ini adil gitu ya. Ada Mbak Sofi, Mbak Elia, Ibu Srikanti. Ya, ini kurang lebih isinya nanti bisa di-screenshot ya. Mereka mengatakan bahwa bisnis ini adil kok, gitu ya. Oke. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, fakta yang paling tidak disadari atau orang pura-pura nggak mau tahu, sistem piramid yang paling kejam itu justru di dunia pekerjaan ya, di dunia konvensional maksud saya. Ya, contohnya begini ya. Sebuah perusahaan, sebuah PT itu ada CEO-nya kan, ya umumnya CEO-nya adalah owner-nya. Dan itu ownernya cuma 1 ya. Yang di bawah ini yang penghasilannya paling kecil. Ya kan? Nah, giliran ada PHK, yang di PHK duluan biasanya yang di bawah, kan begitu ya. Nah, jadi artinya ini piramid yang sesungguhnya Bapak Ibu, tapi tidak dipermasalahkan. Ya, malah MLM yang dipermasalahkan. Justru terbalik, MLM ini justru paling adil. Ya, yang tidak adil itu justru dunia kemanajerialan ya. Di dunia kerja itu justru nggak adil. Ya, contoh, Anda ya nggak mungkin bisa jadi owner CEO itu tidak harus owner ya, bisa saja profesional, betul ya. Tetapi gimana kalau yang jadi CEO itu adalah putra dari pemilik perusahaan? Anda udah nggak mungkin deh jadi CEO-nya gitu loh. Orang udah ada anaknya yang duduk di situ gitu loh. Ya, jelas ya, berbeda dengan MLM ya. Oke, berikutnya ada yang mengatakan bahwa MLM ini akan jenuh.
Kalau gabung sekarang terlambat, orang udah banyak yang tahu MLM begitu ya. Nah, sekarang kita lihat dengan geografis ya Bapak Ibu ya. Ini faktanya ya, kita hitung dari jumlah penambahan distributor baru di compare dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Ya, ini data 2021 ya. Indonesia 2021 populasinya adalah 273 juta jiwa ya. Nah, sementara pertumbuhan per tahunnya itu 1,2% atau kurang lebih pertambahan bayi yang hadir ya di setiap tahunnya adalah 3,2 juta jiwa per tahun. Nah, sekarang kita bandingkan dengan katakan Living for You ya. Per bulannya katakan 10.000 saja ya pertambahan member barunya ya. Ini sudah termasuk yang tidak aktif loh. Ya, sementara yang aktif biasanya hanya 20% ya maksimal kan begitu. Ya, jadi kalau kita bicara yang aktifnya berarti hanya 2.000 orang saja loh. Oke, katakan 10.000 aktif semua deh. Berarti dalam 1 tahun ya dikali 12 ya, hanya 120.000 member baru dalam 1 tahun. Sementara pertumbuhannya per tahun 3,2 juta. Udah jauh kan? Nah, sekarang kita gini, coba kita kesampingkan pertumbuhan penduduk ya. Nah, dengan mengesampingkan pertumbuhan penduduk Indonesia, kira-kira berapa lama sih orang sponsori penduduk Indonesia baru habis dan jenuh? Kita lihat. Kita perlu menghabiskan 2.272 tahun baru penduduk Indonesia nggak bisa diprospek lagi. Kenapa? Semua sudah jadi member Living for You. Ya. Nah, Bapak Ibu, dunia aja belum nyampe 2275 kan? Ya, jadi Bapak Ibu, ini satu kekonyolan ya. Kalau orang itu ngomong bahwa udah jenuh ya, mereka bicara tanpa data ya. Berikutnya, ada yang mengatakan bahwa MLM itu indoktrinasi ya, sekte, cult, cult itu apa ya, sekte lah ya, yang cuci otak ya, dengan ciri-cirinya adalah dengan menjanjikan mimpi yang muluk-muluk. Bapak Ibu, nanti di akhir sesi ini, di akhir acara kita akan dengarkan ya bagaimana mimpi yang dimaksud. Apakah itu muluk-muluk? Nanti kita lihat ya. Nah, Bapak Ibu, faktanya justru bisnis MLM ini adalah bisnis yang membangun kualitas manusianya. Ya, banyak buku-buku bagus yang direkomendasikan. Ya, saya adalah produk dari support system. Ya, saya nggak kebayang kalau saya tidak berada di sebuah support system, saya tidak jadi hari ini. Ya, saya mengenal betapa pentingnya dan betapa buku itu mampu merubah arah hidup saya itu dari membaca buku yang dianjurkan dari sekolah bisnis yang tempo hari saya ikuti. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau orang bilang support system itu penting, ya orang baru berpikir dari satu sisi saja gitu loh. Biasanya perusahaan nggak ada support system nggak lama ya. Biasanya perusahaan kalau nggak ada support system kita udah mentok, bingung lalu hilang. Itu sih masih belum apa-apa, Bapak Ibu. Ada yang jauh lebih berharga dari support system. Salah satunya adalah ini. Ya, saya senang sekali bisa kenal buku Cash Flow Quadrant. Aduh, kalau saya nggak kenal buku Cash Flow Quadrant, mungkin hari ini saya masih mencari kerja dan berharap dari uang pensiun gitu loh. Ya, oke. Berikutnya adalah MLM ini bisnis penipuan. Oke, nah ini faktanya. Justru ini adalah bisnis yang paling transparan yang pernah saya temukan ya. Kenapa? Bonusnya dari mana? Penjelasannya jelas. Bahkan di Living for You ya Bapak Ibu, kita begitu dapat bonus, langsung ketika kita withdraw, itu pajak langsung dipotong antara 3% atau 2,5%. Itu sebabnya Bapak Ibu harus masukkan NPWP supaya potongannya hanya 2,5%. Bayangkan Bapak Ibu, begitu detail dan transparannya. Ya, kenapa? Karena kita punya visi yang besar, yaitu untuk IPO nanti. Ya, nah lalu kita reward-nya sesuai. Ya, semua reward akan sekarang kita belum pembagian ya. Nanti Bapak Ibu bisa buktikan. Ya, salah satu yang paling gentleman dari perusahaan MLM adalah ketika dia tidak pernah ingkar janji untuk membayarkan bonus tepat waktu, reward tepat waktu, ya, dan seperti itu. Nah, lalu satu lagi, ya, dari mana bisnis penipuan di sini? Begitu Anda bayar, Anda bisa dapatkan produk yang berkualitas tinggi, ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus bisa bedakan nih, ya, antara money game dengan MLM, ya.
Karena kalau bisnis money game, ya boleh dimasukkan ke dalam kategori bisnis penipuan. Ya, nah ini sedikit gambaran, Bapak Ibu boleh screenshot. Ya, ini gambaran dari apa sih bedanya MLM dengan money game. Ya, nah ini ciri-ciri money game itu biasanya harganya sangat tinggi, tidak masuk akal, gitu ya. Harga produk 100.000 dijual 10 juta, gitu loh. Nah, itu margin yang begitu besar itu dimainkan untuk bonus-bonus gitu loh ya. Tidak ada produk dan jasa yang dijual, seringkali nggak ada produknya bahkan ya. Lalu berikutnya adalah yang mendaftar lebih dulu berpotensi mendapat keuntungan, yang akhir-akhir itu punya potensi tidak dapat apa-apa. Ya saya nggak usah cerita banyak deh Bapak Ibu ya. Di Indonesia kan sudah ramai ya kasus-kasus robot kemarin, sampai menggegerkan DPR dan Presiden pun sampai harus turun tangan gitu kan. Kenapa? Ya itulah yang belakangan bergabung, gigit jari Bapak Ibu ya. Berikutnya, berdasarkan banyaknya uang yang di-store oleh sejumlah orang yang direkrut. Ya, dan ciri-cirinya adalah begini. Dia bilang gini, di sini nggak perlu kerja apa-apa, hanya store uang, tinggal tunggu hasil. Bapak Ibu, itu bukan bisnis, itu investasi. Ya, itu pun kalau investasi butuh waktu yang lama. Ya, nah oke ya. Nah, kita akan lihat ya sebagai video penutup ya, ada 2 video penutup Bapak Ibu. Semoga setelah melihat video ini Bapak Ibu semakin paham betapa pentingnya kita tidak buru-buru menghakimi bisnis MLM ya. Jangan ikut-ikutan masyarakat yang mengatakan, "Waduh, MLM begini begitu, begini begitu." Sekalipun yang mengatakan itu seorang profesor, doktor, PhD, tetapi kalau dia gagal di MLM, Bapak Ibu nggak perlu dengar. Ya, karena dia nggak ngerti sebetulnya. Ya, oke kita lihat ya. First, you get some gravel, pour it in the bout. You mix a mess of murder, you add some apple water, see the Mellaroonie come out, slurp, slurp, slurp. Cement mixer, patty, patty. Cement mixer, patty, patty. Cement mixer, patty, patty. Who wants a bucket of cement? Oke, Bapak Ibu, jadi saya harap Bapak Ibu bisa melihat Legend Academy dengan Living for You-nya dengan paradigma yang benar. Betul, banyak MLM yang hari ini muncul, tetapi kita punya 4 pilar yang sinkron. Ya, kita punya 4 pilar yang sangat kuat. Bahkan Legend Academy adalah Living for You dengan Legend Academy ini, menurut saya ini sejarah ya di Indonesia ya. Belum pernah ada sebuah perusahaan yang ketika memulai berjalan itu sudah support sistemnya juga sudah start berbarengan, ya. Jadi support system sudah ada jauh sebelum launching, bahkan sebelum soft launching. Ya ini belum pernah ada dalam sejarah Bapak Ibu. Ya terbukti hari ini adalah basic training yang ketiga. Ya bayangkan, ya perusahaannya udah berapa lama? Ya baru mau 3 bulan. Ya bayangkan ya, jadi ini jangan sampai Bapak Ibu salah menghakimi ya bisnis yang ditawarkan di Living for You. Oke, terakhir dari saya. Ya, oh ya, masih ada sedikit lagi ya, sorry. Jadi kalau saya boleh rangkum, Bapak Ibu ada 10 kelebihan bisnis Living for You. Ya, pertama modalnya kecil dan terjangkau. Jadi otomatis risikonya kecil kalau modalnya kecil. Penghasilan di sini bisa tidak terbatas. Ya, berpotensi penghasilannya pasif. Ya, tadi sudah dijelaskan bagaimana caranya. Dapat dijalankan dalam waktu senggang, ya, fleksibel. Jadi artinya Bapak Ibu yang sedang berbisnis atau bekerja bisa menjalankan bisnis ini. Tidak membutuhkan tempat khusus, ya. Tidak membutuhkan keahlian khusus dan pengalaman karena Legend Academy akan mengajarkan, akan mementor Bapak Ibu, mendapatkan pengembangan diri dan penghargaan di sini, ya. Dukungan penuh dari tim bisnis atau tim kerja.
Dan di sini semua latar belakang peluangnya sama, tidak ada diskriminasi di sini. Ya, benang merahnya adalah kerja keras dan mau belajar, ya. Dan yang paling istimewa, bisnis ini bisa diwariskan. Ya, yang diwariskan tentunya bonusnya, ya. Oke, Bapak Ibu, ini video yang memberikan gambaran, ya. Yang berbicara di sini adalah tokoh-tokoh dunia, orang-orang yang berpengaruh, yang mengubah hidup banyak orang, dan orang-orang yang kagum dan respect dengan bisnis network marketing, yang katanya di luaran sana bisnis ini bisnis tipu-tipu. Kita dengar ya. Network marketing is the only industry that doesn't say your past determines your future. It looks at your past and says, okay, now what can we train you to do so you can have a great future? Every other employer out there wants to exploit you for what you already know, not teach you something new. Network marketing has the potential to save the United States and the world because it's going to teach people not to be employees, but to be entrepreneurs. According to the Direct Selling Association, if you add up all the network marketing companies around the world, they combine to do over $178 billion a year in retail sales. To give you an idea of how big that really is, the NFL, the National Football League, does approximately $9 billion a year. The music industry does a little more than $16 billion a year, and the movie industry does about $80 billion a year. Using a conservative average, network marketing companies pay their distributors about 40% of that $178 billion in the form of commissions, which adds up to more than $71 billion a year. That's almost $6 billion a month. It's almost $200 million in commissions every single day. So it's certainly working, and people are making serious money in network marketing. With MLM has probably made more millionaires of more people in more countries, and I've spoken to them in 67 countries, than any other single form of business, starting from nothing. If they have a choice between working a job for the next 10 years or working a network marketing business for the next 10 years, the result of working the network marketing business will be better. What's beautiful about network marketing is you get all the benefits of being an owner, but you don't have to be worrying about supply chain. You don't have to be worried about accounting, especially in the world we're in today. In this business, you don't have to wait to start making money. You don't have to hope that you can cover all that overhead. That overhead is being covered by the company. So I'm a big fan of network marketing, always have been, and I think the real thing is making sure you pick the right company and that you continue to grow your skill set. Oke, Bapak Ibu, selesai sudah. Pastikan Bapak Ibu bergabung bersama komunitas Legend Academy, ya, supaya Bapak Ibu mempunyai pola pikir, visi yang sama dengan kami.